Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Bambang Setiawan NPM 025, Hervika R. Samawanti NPM 032, Siti Fatimah NPM 036 akan mempresentasikan materi inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran merupakan bagian dari masalah makroekonomi yang menjadi perhatian utama bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Inflasi dan pengangguran yang terlebih tinggi akan berdampak pada fundamental perekonomian negara tersebut. Rendahnya inflasi dan pengangguran terkadang tidak menguntungkan juga, karena inflasi yang rendah akan berdampak pada produktivitas industri negara tersebut. Hal ini diakibatkan karena adanya deflasi dari harga barang yang dihasilkan. Maka masalah ini nantinya akan berdampak pada pengangguran lapangan pekerjaan, yang nantinya hanya akan menambah pengangguran. Dapat dikatakan bahwa inflasi dan pengangguran merupakan masalah jangka pendek dan jangka panjang yang selalu menjadi momok bagi perekonomian suatu negara. Dikatakan baik buruknya sesuai suatu perekonomian negara dapat dilihat dari tingkat inflasi yang ada di negara tersebut. Pengertian inflasi. Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali jika kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan inflasi sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Indikator inflasi. Yang pertama, harga konsumen (IHK). Indeks harga konsumen adalah suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh produk atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau tingkat penurunan deflasi dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar survei biaya hidup (SBH) yang dilakukan BPS. Kemudian BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di 82 kota seluruh Indonesia, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang atau jasa di setiap kota. Inflasi yang diukur IHK dikelompokkan ke 7 kelompok pengeluaran, yakni
Yang pertama, kelompok bahan makanan. Yang kedua, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Yang ketiga, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Yang keempat, kelompok sandang. Yang kelima, kelompok kesehatan. Yang keenam, reaksi dan olahraga. Yang ketujuh, kelompok transportasi, komunikasi, dan keuangan. Kenaikan harga barang atau jasa secara kontinu dapat membuat daya beli masyarakat turun. Gaji atau penghasilan yang mereka dapat tidak akan cukup membeli kebutuhan hidup. Sebagai contoh, biasanya ibu-ibu bisa membeli 1 kilogram cabai. Begitu harga cabai melonjak, mereka mengurangi pembelian jadi setengah kilo saja. Biasanya inflasi di Indonesia akan tinggi menjelang Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, atau terganggunya produksi akibat cuaca dan momen lainnya. Kalau tidak ada upaya dari pemerintah, inflasi tersebut akan cenderung bergerak tak terkendali. Indeks Harga Perdagangan Besar atau IHPB. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) adalah indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau harga grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri yang dipasarkan di dalam negeri ataupun diekspor dan komoditas yang diimpor. Jumlah komoditas yang dicakup sebanyak 314 jenis dan dikelompokkan dalam 3 sektor dan 2 kelompok barang, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, dan penggalian, sektor industri, kelompok barang impor, dan kelompok barang ekspor. IHPB disajikan dalam 3 macam pengelompokan, yaitu 1. Menurut komponen penyediaan atau penawaran barang atau sektor. 2. Menurut penggunaan barang. 3. Menurut kelompok barang dalam proses produksi. Indeks Harga Produsen atau IHP. IHP merupakan pengukuran perubahan rata-rata harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan. IHP juga kerap dipakai dalam mengukur tingkat IHK karena perubahan harga bahan baku akan meningkatkan biaya produksi. Efeknya tentu saja akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi. Indeks Harga Aset. Indeks harga aset merupakan indeks yang mengukur pergerakan harga aset, seperti properti dan saham yang dijadikan indikator dari adanya tekanan terhadap harga secara keseluruhan. PDB deflator atau indeks implisit. PDB deflator atau indeks implisit adalah indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen atau producer price index. Biaya sosial inflasi. Inflasi dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan penawaran agregat, sebab kenaikan harga akan memacu produsen untuk meningkatkan outputnya. Umumnya, ekonomi sepakat bahwa inflasi yang aman adalah sekitar 5% per tahun. Jika terpaksa, maksimal 10% per tahun. Ada beberapa masalah sosial atau biaya sosial yang muncul dari inflasi yang tinggi, kurang lebih 10% per tahun, yaitu A. Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Tingkat kesejahteraan masyarakat sederhananya diukur dengan tingkat daya beli pendapatan yang diperoleh. Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan makin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil, dan tetap memburuknya distribusi pendapatan.
Dampak buruk inflasi terhadap tingkat kesejahteraan dapat dihindari jika pertumbuhan tingkat pendapatan lebih tinggi dari tingkat inflasi. Jika inflasi 20% per tahun, pertumbuhan tingkat pendapatan harus lebih besar dari 20% per tahun. Persoalannya adalah jika inflasi mencapai angka 20% per tahun, dalam masyarakat hanya segelintir orang yang mempunyai kemampuan meningkatkan pendapatannya lebih dari 20% per tahun. Akibatnya, ada sekelompok masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan real atau pertumbuhan pendapatan nominal dikurangi laju inflasi lebih besar dari 0% per tahun. Tetapi, sebagian besar masyarakat mengalami penurunan pendapatan real. Distribusi pendapatan dilihat dari pendapatan real makin memburuk. Terganggunya stabilitas ekonomi. Pengertian yang paling sederhana dari stabilitas ekonomi adalah sangat kecilnya tindakan spekulasi dalam perekonomian. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa depan atau ekspektasi para pelaku ekonomi. Inflasi yang kronis menumbuhkan perkiraan bahwa harga-harga barang dan jasa akan terus naik. Bagi konsumen, perkiraan ini mendorong pembelian barang dan jasa lebih banyak dari yang seharusnya atau biasanya. Tujuannya untuk lebih menghemat pengeluaran konsumsi. Akibatnya, permintaan barang dan jasa justru dapat meningkat. Bagi produsen, perkiraan akan naiknya harga barang dan jasa mendorong mereka menunda penjualan. Untuk mendapat keuntungan yang lebih besar, penawaran barang dan jasa berkurang. Akibatnya, kelebihan permintaan membesar dan mempercepat laju inflasi. Pengertian pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan sebagainya, yang karena suatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang terjadi karena kesulitan sementara dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang ada. Kesulitan sementara bisa berupa waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. 2. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya masalah dalam struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi dalam kondisi tertentu berdampak pada perubahan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan. Pihak pencari kerja yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tersebut akan mengalami pengangguran struktural. Yang ketiga, pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal merupakan pengangguran yang terjadi karena siklus perekonomian yang naik turun sebagai gelombang konjungtur perekonomian. Berdasarkan cirinya, pengangguran dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran jenis bisa dibilang cukup banyak karena memang belum memperoleh pekerjaan, padahal telah berusaha semaksimal mungkin.
Selain itu, pengangguran terbuka bisa juga disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja, serta kemunduran perkembangan suatu industri. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satu alasannya adalah karena kecilnya suatu perusahaan tetapi memiliki tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga kegiatan yang dijalankan menjadi tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja tersebut dapat digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia. Pengangguran jenis ini biasanya bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Tenaga kerja tersebut mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari dalam seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Yang keempat, pengangguran musiman. Pengangguran musiman merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim-musim tertentu. Pengangguran jenis ini biasanya terjadi pada sektor pertanian dan perikanan, sebab para petani tidak setiap hari aktif melakukan pekerjaan. Mereka akan benar-benar sibuk ketika memasuki musim panen atau musim tanam. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.